قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla jalaluhu wa ta'alat azamatuhu wa qudratuh. Kembali Allah masih izinkan kita bersama-sama duduk di satu taman surga yang ada di dunia, insyaallah. Taman surga yang di dunia itu bentuknya adalah majelis zikir, majelis ta'lim, seperti yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang beliau gambarkan bahwa orang yang berkumpul di satu tempat untuk berzikir, orang yang duduk di satu tempat untuk mengingat Allah, baik dalam bentuk bacaan yang dibaca zikir itu, atau dalam bentuk mengkaji ajaran Allah, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji hukum-hukum Allah, mendengarkan nasihat agama Allah, maka tempat itu oleh Nabi digambarkan bagaikan taman surga. Berarti kita tahu bahwa setiap orang yang masuk majelis zikir itu berarti duduk di taman surga yang ada di dunia. Seperti nas dari Nabi Muhammad SAW, seperti riwayat yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi nyuruh, Nabi merintahkan kita untuk duduk, masuk, bahkan berlama-lama, menikmatin. Sampai Nabi SAW memberikan satu perintah kepada para sahabatnya untuk masuk, menjaga supaya tidak keluar dari lingkungan tersebut. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikir. Nabi mengatakan, idza marartum, apabila kalian melewati, idza marartum bi riyadil jannah, kalau kalian melewati taman surga, ning nemu taman surga, ning pas lewat ketemu taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah, apabila kalian melewati taman surga, mendapati taman surga, farta'u, maka jaga masuk di dalam, jangan sampai di luar, jangan sampai enggak masuk. Jangan sampai enggak dalam taman surga tadi, jangan sampai enggak masuk di dalamnya bahkan. Kemudian sahabat bertanya, qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Nabi sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksud dengan riyadul jannah atau taman surga tadi? Karena sahabat berpikiran bahwa surga itu di yaumil qiyamah, nanti di akhirat. Di dunia enggak ada yang namanya surga. Tapi Nabi mengatakan, kalau kalian dapetin, masuk, duduk, nikmatin. Sehingga mereka tanya, apa yang dimaksud dengan taman surga? Pasti ada makna tersirat dari ucapan Nabi SAW. Maka Nabi menjawab, qala hilaqudz dzikr. Maka Nabi jawab, yang dimaksud taman surga adalah hilaqudz dzikr, kumpulan-kumpulan. Kalau kalimatnya halaqah berarti satu kumpulan. Tapi kalau hilaqah, hilaq itu berarti jamak dari halaqah. Jamak berarti kumpulan-kumpulan orang yang berzikir dimanapun orang itu berada, dimanapun mereka kumpul untuk berzikir kepada Allah, itu semuanya adalah taman surga. Disebut taman surga. Mudah-mudahan majelis yang kita duduk di dalamnya termasuk bagian dari taman surganya Allah. Yang kita berharap dari taman surga itu, kita yakin tidak mungkin masuk surga atau taman surga kecuali dapat ridha Allah.
Kita berharap dapat ridha Allah mudah-mudahan. Dan tidak mungkin bisa masuk taman surga kecuali setelah dapat rahmat Allah. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan rahmat dan ridhonya Allah ampuni dosa kita. Allah bersihkan hati kita. Allah angkat derajat kita. Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Allah jadikan kita orang-orang yang soleh dan solehat. Keturunan kita soleh solehat. Hidupnya bahagia dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka jaga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan niat yang baik. Syukuri dengan niat yang baik. Mudah-mudahan Allah beresi selalu niat kita dalam melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan amalan-amalan soleh, Allah selalu jaga niat kita sehingga kita mudah-mudahan selalu ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Kita sering dengar, saya sering nyampaikan ikhlas itu penting, ikhlas itu kendaraan, ikhlas itu asas atau fondasi, ikhlas itu kunci dan sebagainya. Ikhlas itu kunci suksesnya amal. Ikhlas itu fondasi satu amal. Ikhlas itu kendaraan untuk menuju tujuan satu amal. Ikhlas itu banyak sekali. Makanya ikhlas itu sangat penting. Dan ikhlas itu susah. Angel lepor. Wong gon ikhlas niku ning ngomongnya tak gampang insyaallah, tapi ning sampai proses menuju sesuatu keikhlasan itu tidak mudah. Perlu mujahadah, perlu berusaha, perlu mengingat-ingat terus, perlu diingatkan terus, perlu mendekat orang-orang yang ikhlas. Perlu nempel perek karo wong sing duwe sifat Sebab ilmu ikhlas niku dudu ilmu sing dipelajari nang kitab, nang buku dipelajari terus apal langsung dari ikhlas mboten. Paham ya? Beda dengan ilmu fikih. Ilmu fikih dipelajari syurutus shalah sab'ah, arkanus shalah sab'ata asar, syurutul wudu sittah. Dihafali, halas pinter, ngerti, sudah ngerti. Tapi kalau ikhlas enggak. Ikhlas pengertiannya adalah amal li ajlillah. Sudah pengertiannya, tapi langsung jadi ikhlas enggak bisa. Langsung setelah ngerti maknanya, paham definisinya, terus langsung kita punya sifat ikhlas, enggak bisa. Bagaimana caranya? Berusaha untuk jadi ikhlas, bertahap, mendekat, nangis, minta sama Allah, zat yang mampu memberikan pakaian yang namanya ikhlas dalam hati kita. Setelah itu usahanya adalah mendekati orang-orang yang punya sifat karena sifat ikhlas itu tidak bisa didapat dari kitab, hanya bisa didapat dari hati orang-orang yang ikhlas. Ilmu ikhlas niku ilmu sing dudu dikaji nang kitab, tapi ilmu sing digoleti nang atine wong-wong sing duwe sifat ikhlas. Tujuannya apa? Supaya ketularan, karena ilmu itu ditularkan. Ada ilmu yang didapatkan dari pemahaman dan kajian, ada yang ilmu didapatkan dari penularan. Ngerti penularan mboten? Ente perek karo wong bakhil terus ketularan bakhil mboten? Perek karo wong sing senenge apa ya? Apa sih contoh coba? Joget. Suwe-suwe pengen. Oke. Perek karo wong sing senenge saben dina ngitung duit, akhirnya suwe-suwe pengen ngitung duit. Perek karo wong sing saben dina nyekele minyak wangi. Suwe-suwe pengen tuku minyak, pengen nganggo minyak wangi, pengen wangi kayak. Jadi itu nular sifat itu. Paham ya? Begitu juga kita dekat dengan orang-orang baik, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang punya takut, hatinya takut sama Allah. Maka semakin sering mendekat, semakin lama mendekat, semakin lama berhubungan, maka sifat baiknya itu akan tertularkan kepada kita. 40 hari kita mendekat dengan secara umum, siapa saja ada sifat sedikit yang nular kepada kita. Apalagi lama duduk, maka pasti sifat-sifat itu yang paling penting adalah sifat yang kaitannya dengan sifat baik. Kalau kita dekat dengan orang ikhlas, maka sifat ikhlas itu akan nurun kepada kita, insya Allah. Amin. Allahumma. Kata para ulama, bahkan bukan sama orang yang hidup saja, sifat ikhlas itu kita bisa deketin sama yang sudah meninggal, yang hidup di alam barzah. Saya nggak pernah ngomong mati. Orang-orang wali, para solihin, para syuhada itu ndak mati. Mati ke ayam, mati. Wong kafir mati, wong fasik mati. Ning wong soleh, wong sing ninggale syahid, wong sing makome dubur kekasih Gusti Allah niku urip cuman nang alam barzah. Paham mboten?
Urip, ngerti urip? Ning urip berarti ning ana wong ziarah weruh boleh. Weruh, ning ana wong donga ngamini boleh. Amini, kemudian minta sama ya Allah berikan ikhlas ini ngamin ya Allah. Bisa menularkan aura positifnya dari hati orang soleh tadi. Ziarah kubur dengan cara yang benar, ikutan aturan Nabi dengan niat ziarah sunnah, bukan niat macam-macam. Itu kalau sering dekat dengan para solehin, maka aura positif orang-orang soleh yang di alam barzah akan tertular. Jangan dikira nggak ada manfaatnya duduk dengan orang soleh. Bahkan duduk dengan orang yang hidup, bahkan yang hidup di alam barzah pun akan bermanfaat. Paham nggih? Sing urip apa maning sing bisa dijak ngomong, bisa krungu nasihate, bisa cium tangannya, bisa tabarukan, bisa jaluki donga. Niku jelas urip hidup kita di dunia. Lah, yang di alam barzah juga ada manfaatnya. Bahkan para ulama solehin, para aulia itu bisa menaruh sir dan sifat-sifat baik, nur serta keberkahannya ditaruh di tempat-tempat tertentu. Misalnya contoh, ada para ulama mengatakan ada yang ulama soleh para aulia itu naruh sir dan barokahnya di karya tulisnya, di kitabnya. Seperti siapa? Seperti Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sirnya ada di karya-karyanya. Wiridnya, rotibnya, kitab-kitab karyanya ditaruh di situ. Ada yang naruh sir dan keberkahannya serta nurnya di murid-muridnya. Sehingga orang yang nyambung beliau lewat murid-muridnya dapat barokahnya. Jadi nggak ketemu beliau, ketemu muridnya dapat barokahnya beliau. Karena ditaruh di murid-muridnya. Sehingga nyambung terus ke bawah, nanti muridnya nyambung. Ada yang naruh sir dan keberkahannya di keturunannya. Sehingga saat mendekat keturunannya, saat mencintai keturunannya, saat punya hubungan dengan keturunan dapat sirnya dari datuknya atau dari orang tuanya. Jadi para aulia itu ada yang naruh sir dan keberkahannya di kitab karya tulisnya, seperti Imam Nawawi, Imam Ghazali, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, itu mereka naruh sir dan keberkahannya di kitab karya mereka. Imam Ghazali ditaruh dalam Ihya, di karya-karya beliau, Minhajul Abidin, di Bidayatul Hidayah yang paling dasar. Bidayatul Hidayah awal, tahap awal, menengahnya namanya Minhajul Abidin, puncaknya namanya Ihya Ulumud. Itu kitab karya Imam Ghazali yang penuh dengan sir dan barokah. Kemudian Imam Nawawi gitu. Imam Nawawi naruh sir dan keberkahannya ada dalam karya tulisnya karena beliau tidak punya keturunan. Beliau ulama yang soleh, wali min auliyaillah yang sibuk dengan ilmu dan karya tulisnya. Ngarang kitab ini wakehepur Imam Nawawi ini. Usianya cuma 46 tahun, belum sempat nikah meninggal, tapi karya tulisnya, karangannya kalau dihitung lembarannya dengan jumlah hari dalam umurnya yang 46 tahun, lebih banyak lembaran karya tulisnya. Padahal ngitung awit lahir, dudu awit mulai ngarang dudu. Awit mulai ngarang umur belasan, 19, 18 itu sebelum 20 sudah ngarang. Tapi kan kita ngitung kata para ulama, kita hitung dari lahirnya. 46 tahun ping 300 widak. Sehari setahun kan 360 ya. Setahun berapa hari? 360 apa 365? Datung. Taruhlah Hijriah 360 sudah ya. 360 kali 46 ada sekian puluh ribu misalnya hari yang dilewati umurnya Imam Nawawi dari mulai lahir. Lembaran kertasnya lebih banyak jumlahnya daripada umurnya. Itu keberkahan luar biasa. Allah beri barokah dalam umurnya sehingga karya tulisnya lebih banyak dari jumlah hari-hari dalam usia selama hidupnya. Masya Allah. Kalau kalian lihat syarah Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim aja jumlahnya berapa jilid. Ini disyarahi sekian puluh jilid. Disyarahi. Imam Nawawi itu, ulama besar. Itu naruh sirnya di dalam kitab karyanya. Makanya para habaib kita gak pernah melepaskan kitab karya Imam Nawawi. Minimal Arba'in Nawawi, santri-santri kudu ngapalaken. Itu minimal. Syukur-syukur bisa hafal Riyadus Sholihin. Kayaknya tak angel. Nang Darul Mustafa kon ngapal Riyadus Sholihin. Riyadus Sholihin 1000 berapa itu? 1800, 1000, hampir 2000 hadis. Apalin dengan sanadnya. Ning durung hafal orang munggah. Sanawiyah itu separuh. Nanti setelah sanawiyah menyempurnakan sampai sempurna. Sanawiyah separuh dari kitab Riyadhus Shalihin antara
900 sekian hadis. Nanti kalau mau sampai lulus harus hatam, berarti 1000 sampai 2000 hadis lah. Subhanallah. Kita orang Arba'in Nawawi ora apal-apal. Mudah-mudahan hafal. Amin Allahumma. Ora apal ya anaknya mudah-mudahan hafal. Ning wong tua wis kaya nyerah ngapalna 40 hadis kaya ngangel. Wis anaknya mudah-mudahan. Amin Allahumma. Anak kita mudah-mudahan apal Riyadhus Shalihin, apal Quran, apal hadis, apal banyak kitab-kitab salaf insyaallah, apal banyak karya orang-orang sholihin, para aulia. Amin Allahumma. Mulane bapakne sing sregep ngaji, engko anake insyaallah bapakne nandur anake panen. Paham ya? Habib Zain bin Sami itu mengatakan kalau kalian mendekati para ulama, belajar dengan para ulama, kemudian khidmah bersama mereka, berjuang dan membantu mereka. Saat kalian dekat ulama ternyata nggak jadi alim, ngaji terus dempet, terus berjuang terus tapi orang alim karena wis apa namanya? Usianya misalnya ya, sudah kadung berkeluarga, sudah kadung punya anak, sudah kadung dewasa, sudah kadung kerja. Durung kawinnya wis kerja. Ya nggih. Luru duit pan mondok ya. Aslinya lah ketelat sih, cuman ukuran umur semono kan ya 6 likur tuh bepan mondok kayong terlambat buatan ya. Aslinya enggak ada terlambat, tapi ukuran secara umum ya awit wingi mari den 6 likur tuh bepan mondok. Wis ngaji umpama orang bisa mondok, ngaji terus tapi kalau umpama enggak jadi alim, enggak paham, enggak apal macam-macam, ingat asal ikhlas kalian mendekati mereka ulama, berjuang bersama mereka, khidmah sama mereka, duduk di majelis mereka, ingat kalau kalian gak alim, Allah akan jadikan salah satu keturunannya alim insyaallah. Amin Allahumma. Oke, sing kelasnya wis duwe anak, pan ngapal arba'in kaya ngabot apa maning Riyadhus Shalihin. Ya wis donga mudah-mudahan anaknya sing ngapal insyaallah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Jadi aulia ini, para solehin ini atau ulama soleh ini ada yang sirnya, keberkahannya, nurnya ditaruh di kitab karya mereka. Allah beri di kitabnya, Allah taruhkan di karya tulisnya. Habib termasuk Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi kalau kita baca rotibnya misalnya, karya wiridnya atau wirdul latifnya, sirnya besar. Atau kitab karyanya misalnya itu Nasha'ih Diniyah misalnya, atau dakwah utama, atau apalah tasbitul fuad kalau kitab tasawufnya, itu pasti ada sir dan keberkahannya tersendiri dari pengarangnya. Termasuk Imam Ghazali juga demikian. Makanya habaib kita, kiai-kiai sepuh kita, orang-orang ahli sunnah wal jamaah nggak pernah lepas dari kitab Imam Ghazali misalnya, karena memang sirnya di situ. Ada yang di murid-muridnya seperti Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i naruh sirnya di pengikutnya, para pengikut madhabnya punya sir. Jika kalau ngikutin madhab Imam Syafi'i harus ngikutin orang-orang yang ngikutin madhab Imam Syafi'i. Maksudnya jamaah Syafi'iyah namanya itu. Kelompok orang-orang yang bertaklid kepada Imam Syafi'i. Paham ya? Ulama-ulama yang ngikutin, kita ngikutin mereka, insya Allah berkahnya Imam Syafi'i kita dapatkan. Ada yang diberikan oleh Allah ditaruh di keturunannya. Di keturunannya. Salah satu di antaranya adalah Syekh Abu Bakar bin Salim misalnya. Syekh Abu Bakar bin Salim saat mau wafat, saat beliau mau wafat, Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani, murid sejatinya, murid yang paling khidmah, bantu, hidup lama, dekat muridnya, yang mencatat segala macam kehidupannya, yang dekat sekali. Itu tahu gurunya mau meninggal, maka Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani ini bawa ayat Quran yang diulang-ulang, tujuannya supaya sirnya dikasihkan. Ada ayat, saya lupa ayat Quran itu, yang tujuannya supaya jawab saya bakal misalnya bahwa saya kasih sir saya. Jadi sebelum wafat sudah dipindahkan sirnya kepada murid. Kan ada yang naruh di muridnya, ada yang naruh di kitabnya. Lah ini Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani berharap gurunya naruh sir dan keberkahannya pada muridnya. Nunggu ngemis ngerengek, ngulang-ulang bait syair, ngulang-ulang ayat Quran. Apa saya lupa ayat itu. Tujuannya, arahnya adalah supaya saya bakal misalnya paham. Dia minta supaya saya bakal mengatakan zawwajnaka. Jawabannya gitu Al-Quran itu. Aku nikahkan sir aku belikan. Aku berikan semuanya kepada kamu supaya dapat sir dan keberkahannya sehingga dia jadi khalifah penerusnya. Tapi setelah merengek Syekh Bakar bin Salim nengok, karena ulang-ulang lama, nengok, yang kamu dapati dariku sudah cukup, insyaallah barokah.
sirnya aku tidak akan aku taruh kecuali kepada keturunanku. Aku sudah minta sama Allah bahwa sirnya akan saya taruh di keturunan. Sehingga setiap zaman pasti ada yang mangku jabatan sirnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau zaman itu nggak ada yang mampu mangku jabatan makomnya, maka kata Syekh Abu Bakar bin Salim, akan saya taruh di tanah kuburan saya namanya Katif. Ditaruh di tanah kuburannya Syekh Abu Bakar bin Salim, maka penuh. Makanya tanah kuburan Syekh Abu Bakar bin Salim itu, maaf, ini bukan sulap, bukan sihir. Dudu apa? Tahayulat yang orang enggak percaya karomat itu, kalau ning orang percaya karomat angel wis. Hatta ana bukti nang matane mendeleng yang ngomong jin, setan, sihir, sekarepe dhewe. Ini tanah, ada ruangan sebelah kubahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, di depannya itu ada tanah. Disebut orang-orang Hadramut dengan Maulal Katif. Maulal apa? Maulal Katif. Syekh Abu Bakarnya disebut dengan Maula Inad. Syekh Abu Bakar bin Salim julukannya Maula yang menghuni makom Inad. Inad itu kampungnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Makanya ada qasidah ya Maula Inad, itu masih tawasul ya Syekh Abu Bakar bin Salim. Lah, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau sir dan keberkahan yang aku miliki belum ada yang mampu berhak nampung atau memikul makom tadi, belum ada, maka aku taruh di tanah makom kuburanku sampai ada salah satu keturunanku yang mampu, maka pindah kepada keturunanku. Gak mau keluar, selalu keturunannya. Makanya kalau di Hadramut itu, kalau di tempat-tempat pengajian umum banyak habaib kumpul, aulia KB kumpul, biasanya kalau doa ya Munsib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, bertabarukan dengan Syekh Abu Bakar bin Salim lewat cucunya biasanya. Ada yang lebih sepuh mungkin, tapi biasanya karena sirnya, datuknya ada pada keturunannya, ditaruh di Maulal Katif. Sehingga kadang-kadang Maulal Katif itu, tanah tadi itu, subhanallah, ajaib, bertabarukan dengan tanah itu, langsung Allah ijabahi doanya. Saya ketemu langsung salah satu orang yang mengalami keberkahan dari Maulal Katif. Nah, mungkin saya pernah cerita di sini mungkin. Salah satu murid Habib Umar yang dari Singapura, saya lupa lamanya. Dulu pernah saya cerita ini, Samsudin apa Afifuddin apa sampai saya lupa itu. Pas saya ziarah ke sana ketemu itu Samsudin, sudahlah anggap ya Samsudin atau Afifuddin, saya lupa namanya. Syekh, saya lupa. Dia waktu ziarah Nabi Allah Hud dari Tarim kan melewati Inat, melewati makom Syekh Bakar. Kita sebelum ziarah Nabi Allah Hud ke kuburan Inat, ziarah ke Syekh Bakar bin Salim. Kemudian lanjutkan ziarah Nabi Allah Hud alaihissalam. Itu beliau satu bis dengan kita orang. Syekh Nuruddin. Ya, Syekh Nuruddin ini satu mobil, satu bis sama kita rombongan. Kemudian pas ziarah di Syekh Bakar bin Salim, saya bawa jamaah Indonesia, sebagian teman itu. Syekh Nuruddin ngomong, ambil ini tanah, bawa pulang ke Indonesia, berkahnya luar biasa. Anu udah tahu, anu udah ngerti. Cuman saya mancing, kenapa diambil, ada apa sih? Oh, saya ngalami keajaiban. Alami gimana? Istri saya ini ke Tarim ini sebetulnya nggak mau mukim di sini lama. Ini dia sudah 2 tahun apa 3 tahun. Saya sebetulnya cuma mau belajar 40 hari bertabarukan. Ikut daurah, ikut pesantren kilat. Habib Umar bikin program daurah nang pesantren kilat selama Ramadan. Sekarang mulainya Syawal bahkan. 40 hari. Sebetulnya saya mau hadir cuma 40 hari. Sambil saya mau doa supaya istri saya itu disembuhkan dari kanker payudara ya. Sudah diangkat dua-duanya, sudah kemo tapi masih virusnya apanya itu masih jalur, akarnya masih, bahkan sudah mulai mau nyerang ke paru-paru. Itu kalau sudah ke paru-paru sudah kemungkinan besar kalau Allah nggak tolongi ya meninggal secara syariat ya. Kemudian saya berangkat dengan istri saya karena saya pikir istri saya biar ziarah di makamnya para aulia. Setelah istri saya mulai fit, sehat, sudah dapat obatnya banyak, stok untuk 40 hari. Padahal dokter nggak ngizinkan pergi ke luar negeri, nggak boleh, takut kejadian apa-apa. Yang nangani dokternya, yang tahu dokternya. Kalau dokter lain nanti diagnosanya beda gitu. Dari nol lagi, oleh sudah ditangani dari awal. Sudahlah, ditunggu aja. Kalau ada keajaiban dari Allah ya sembuh. Jangan bilang mukjizat loh. Hati-hati bahasanya kalau ada mukjizat dari Allah. Ini kalimat mukjizat ki salah kaprah ya.
Kalau ada keajaiban atau karomah dari Allah, nah, karomah itu apa? Ning mukjizat ke bahasanya nggo Kanjeng Nabi untuk para rasul. Jadi, oh ini mukjizat, ini bisa sembuh, mukjizat. Nabi apa? Kalimat-kalimat sing dinggo tapi salah kap. Mulane santri aja melu-melu jelenem salah ditiru. Kalau ngomong ini kemungkinan sembuh nggak mungkin 10% kecuali mukjizat. Nabi apa? Kecuali barokah, kecuali karomah itu masuk akal. Kecuali maunah, pertolongan kepada orang soleh, maunah dari Allah. Kecuali keajaiban yang Allah berikan, itu boleh. Tapi mukjizat nggak boleh. Paham ya? Dokter itu sudah ngelarang istrinya nggak boleh bawa kemana-mana. Luar negeri itu nggak boleh. Sudahlah istirahat di rumah, diobatin, doa, karena kemungkinannya juga semakin tipis ya, lama-lama semakin habis tubuhnya, rambutnya sudah rontok, sudah kurus. Dibawa nekat. Ini syekh ini punya pondok pesantren tahfidz Quran di mana? Di Singapura. Guru tahfidz Quran. Berangkat, ingin ikut daurah, mau berobat sekalian dengan tawasul pada aulia berziarah. Akhirnya apa yang terjadi? Baru ke Tarim karena mungkin kondisi seneng sampai Tarim ziarah agak fit, sudah seneng dulu ini. Wah, waras kita. Wes fit, makan enak, seger, fit. Biasanya kan loyo, obati lagi, seger lagi. Ini pertama datang minggu pertama, kata dia minggu pertama saya senang banget, istri saya semangat, ziarah, sehat. Fit. Tapi setelah itu jatuh, plok, pingsan, nggak sadar. Kumatnya, bingung. Dokter nang Hadramut ente urut dewek duduk kayak Singapura negara maju. Lepas tangan ke Son A, harusnya ibu kota terbang ke Son A, wah ini sudah angkat tangan karena sudah parah. Akhirnya Syekh ini mau nggak mau telepon ke dokter yang di Singapura, konsultasi dokter itu. Telepon, bawa sini katanya Singapura, bawa rumah sakit. Iya saya nggak bisa. Kok nggak bisa? Di mana posisinya? Di Yaman. Oh Yaman atau saya bilang jangan dibawa kemana-mana. Terus gimana? Cari penerbangan yang tercepat, jangan lebih dari 2 kali 24 jam. Saya nggak tanggung jawab kalau lebih dari 2 kali 24 jam. Kalau bisa 1 hari 1 malam sudah ada di Singapura. Bingung. Nah, akhirnya mau cari tiket, bingung, musyawarah sama yang bagian tiketing di Darul Mustafa. Akhirnya yang bagian tiket itu ngomong, sebentar, kamu jangan panik, jangan bingung. Serahkan sama Allah. Tarim ke sejen. Ini kan syariat tok ya. Mati ke nang Singapura ya mati, nang kene ya mati dong, wis ajale hatta digawe Singapura ya mati, nang kene ning durung ajale insyaallah ora bakal. Gini sebentar. Musyawarah sama Habib Umar. Kamu kan sekarang lagi belajar sama Habib Umar, lagi tabaruk. Saat ini kamu yang diharapkan arahannya adalah Habib Umar. Coba sebelum beli tiket, saya sambil cari, kamu musyawarah sama Habib Umar. Saya juga cari tetap. Karena nggak mungkin penerbangan langsung dadakan itu nggak mungkin. Penerbangan itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali tok dari Sewun ke harus muter, harus cari rute dan sebagainya. Akhirnya ngadep Habib Umar bin Hafid, ketemu sama Habib Umar. Kata Habib Umar, kamu dari sini sekarang ke Zambal, baca Yasin di depan makam Fakil Muqaddam biniat syifa. Kemudian lari ke Inat, ke Syekh Abu Bakar bin Salim, baca Yasin dengan niat syifa. Pulangnya ngambil apa namanya itu, pasir tanah katif, mau bawa ke sini. Wahyu ziarah tawasul dengan Al-Faqih Muqaddam di Tarim. Kemudian lari ke Inat, kira-kira 20 km dari Tarim, Tegal Jati Barang lah wis kurang lebih. Bayu ziarah di Inat, pulangnya bawa pasir Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah pulang ngadep Habib Umar ngambil air, pasirnya dibacain sama Habib Umar, terus masukkan di air aqua itu, kayak botol aqua itu. Aja aqua lah ngomongnya, air apa sih? Nang botol wis mineral. Kayak iklan akhirnya kurang ajar repot. Ngomongnya kue kabeh sih. Ngilangkan itu aja susah banget. Astagfirullah. Ditaruh di botol air mineral, setelah ditaruh pasirnya kemudian suruh diminumkan. Loh, enggak sadar ini. Ya sudah dimasukkan aja, teteskan aja, terus dibuka, teteskan. Pingsan enggak sadar. Ditunggu
Sambil doa, sambil macam-macam, panik ya. Dokter Singapura wis nonggone cepet tuku tiket. Tapi di sini lagi ikhtiar jalur lain ini, bukan jalur medis saja. Sebab kadang-kadang wong ning yakin bahwa sing main waras Gusti Allah. Niku ya ikhtiarnya pakai jalan apa saja, yang penting Allah ridho, cepet lewat sing cepet mari Gusti Allah di cepet goleti. Sana sini medis oke, syariat itu. Iya nggih. Terus orang-orang yang dekat dengan Allah, wali, aulia, ziarah, semuanya di Allah yang bersihkan, Allah yang sehatkan, bukan medis, bukan dokter, bukan habib, bukan siapa. Tapi saat menghubungi supaya cepat dengan Allah, bagaimana kita cari jalur yang tercepat pada Allah Subhanahu wa taala. Lu dalan ki ben cepet pimen. Ada dalan sing lagi macet ditungguni macet. Ning lewat ki macet, harusnya sekian lama. Ya lewat jalur cepat. Paham ya, jalur cepat? Paham boten? Jalan tol. Nah, sing duwe jalan tol sama goleti, sing urus jalan tol sama goleti ki kuwi. Paham ya? Pun. Akhirnya diminum. Sadar. Sadar bangun langsung diminumi lagi. Cara medis, pasir kuburan. Dalan nang banyu kon dinung tambah. Medis ya. Ucul karomatuli ngotul. Ucul bicara berkahnya nanti dulu. Cara medis, wis kena virus, kudune kan bersih, higienis, aman dari virus, airnya jangan bahaya. Ki malah diwuri-wuri pasir kuburan sih pimen. Kontinung maning. Tapi wong sing ngongkon wong soleh, sing gawa tawasulan pasire kuburane wong soleh, kabeh-kabeh wong sing main waras Gusti Allah, yakin sudah orang soleh ini orang yang dekat dengan Allah. Bismillah. Minum. Bangun sampai bisa bangun, minum lagi sampai kata beliau sampai setengah botol itu. Kemudian minta makan, kan nggak sadar berapa lama minta makan. Makannya seperti orang buka puasa katanya. Memang berapa jam nggak makan, belum sehat. Sampai saya habiskan, saya tinggal sedikit, saya bilang, Habib Umar ini dihabiskan apa? Ditambahi, habiskan. Kalau bisa maaf sama pasirnya yang ditaruh itu sedikit masukkan. Ning cara wong sing ora yakin kan, aduh iki pasirnya dong aja dinung ya kotor nemen nih. Tapi kata dia sudah saya minumkan, istri saya ini kotor, minum ini barokah, minum kop. Masuk semua, dihitung sehari, 2 hari, 3 hari tambah seger, makannya tambah enak, sholat yang tadinya duduk bisa berdiri kata dia, yang tadinya ke Darul Zahra nggak bisa cuma dengarkan lewat radio di sana, kalau taklim perempuan ke Darul Zahra, kalau nggak bisa lewat radio, ada TV yang disiarkan langsung. Setarim itu bisa ngikutin lewat TV, lewat radio. Habib Umar itu dakwahnya luar biasa dahsyat. Di Setarim itu bisa buka channel pengajian Darul Mustafa, pengajian Darul Zahra, atau radio suaranya. Jadi dakwah itu begitu, kalau ingin maju ya media semua dipakai untuk kepentingan dakwah. Tapi ya mudah-mudahan nangenan radio gitu. Jadi tangga-tangga sing ora teka bisa nyetel radio, krungu pada ngaji, mudah-mudahan amin Allahumma amin ya rabbal. Yang radiosnya mungkin radio komunitas atau apalah, antena yang kira-kira berapa. Pokoknya dimanfaatkan semua media dakwah, media itu digunakan untuk dakwah. Mudah-mudahan insyaallah amin Allahumma. Yang punya ide-ide silahkan masukkan ke majelis-majelis, ke pondok-pondok, idenya kalian, pengetahuan kalian, teknisi misalnya, ahli komputer, ahli apa, tawarkan, ben manfaat, kowe jari ente kowe engko bakal. Paham ya? Disampaikan ke majelis, sampaikan ke pondok, sampaikan ke ustadz, biar mereka dakwahnya aswaja nyebar kemana-mana supaya lebih manfaat lagi. Insya aja dakwah jablut bae sing nyebar mana-mana. Siwanya dakwah mana-mana, kita orang akeh, orang bisa mana-mana sih jejeni loh. Paham ya insyaallah ya? Diminum seger dia. Dia bisa jalan ke Darul Zahra, bisa aktivitas, sehat. Sehat, akhirnya dia penasaran, dicoba lagi, dicek lagi. Son A, angkat tangan sudah, balik aja. Izin pamit sama Habib Umar, mau check up. Setelah fisiknya mampu untuk pulang, Habib Umar kasih izin. Pulang. Pulang suami istri itu langsung ketemu dokternya. Dokternya heran, jalan ini. Marani dokternya melaku. Loh, kemarin katanya pingsan, katanya koma, nggak sadar. Iya ini nggak tahu, diobatin apa? Diobatin doa. Coba dicek, cepat dicek. Cek lagi. Subhanallah, bersih, nggak ada virusnya. Akarnya bersih, paru-paru yang sudah mau kena virus, apa walhasil organ tubuh yang sudah terancam dari virusnya kanker tadi itu yang merambat sudah bersih. Dicek sampai 3 kali, bingung, sehat.
Dari situ kata beliau, saya mau pindah ke Tarim, katanya saya titipkan pondok saya kepada adik saya yang bisa gantikan. Saya mau belajar 1 tahun, akhirnya sampai 2 tahun nggak pulang-pulang, pindah sama keluarganya, sama istrinya, semuanya tinggal di Tarim. Subhan, ini apa namanya, barokah itu namanya, barokah. Makanya sirnya para aulia kadang-kadang ada ditaruh di macam-macam ya, di macam-macam. Jangan kita meremehkan orang-orang soleh. Kadang-kadang kelihatannya biasa, ternyata dia ahli barokah, ahli solehin, orang-orang baik. Dapat barokah dari orang tuanya misalnya, atau dari gurunya misalnya, atau dari kitab yang sering dibacanya misalnya. Itu keberkahan, subhanallah. Bisa kita dapatkan lewat kitab, karya mereka, lewat kajian, lewat doa, lewat wiridnya, lewat keturunannya, lewat apa saja. Yang penting kita punya hubungan dengan orang soleh, dapat barokah dari orang soleh. Amin Allahumma. Lah, di kajian yang akan kita kaji di Manhajus Sawi, masih kita tetap belum selesai dari fasal yang keempat, yang mengingatkan kita kepada tahdzir, peringatan terhadap ingkar atas aulia dan solehin. Peringatan supaya tidak mengingkari para aulia dan solehin. Kemarin kita tahu ada orang yang ngomong, mana? Saya yakin ada wali, tapi mana? Ya pada ingkar. Iya, percaya wali, boleh percaya. Kayak si wanyet-wanyet kan percaya, tapi mana ada wali sekarang? Mana? Adanya wali setan. Dewe ke wali setan lah ya. Mana? Oh, itu buktinya. Oh, enggak, itu kalau ditujukan karomat bisa. Oh, itu sulap, itu sihir, itu jin, itu ini, itu. Orang andel judulnya. Tapi mau ingkar wali enggak mungkin, sebab ayatnya jelas. Ingkar wali ayatnya ada, tapi mereka secara lisan ngomong iya percaya adanya para aulia, tapi dalam keyakinannya enggak percaya terhadap aulia. Dalam amaliyahnya, dalam i'tiqadnya seakan-akan enggak percaya. Sehingga kadang-kadang ditunjukkan kelebihan orang, pokoknya ning dudu akidah tanggepe sihir, jin, apa tukang sulap, gara-gara tertutup dengan fanatisme. Lihat kebenaran di matanya tapi tertutup dengan fanatik, merasa benar sendiri, seakan-akan akidahnya dia yang paling benar, padahal dia tertutup hijab, melihat kebenaran, enggak bisa ngambil ibrah. Na'udzubillah min. Makanya di sini disebutkan masih ada kalimat. Kalau kemarin disebutkan oleh Syekh Abu Turab An-Nakhshabiyu terakhir ya, idza ulifal qalb i'rad 'anillah sohbatul waqi'iyah fi ahlillah. Kalau sudah hati mulai berpaling pada Allah, biasanya nanti akan berpaling, akan jauh kepada para aulia Allah. Wis atus sing Gusti Allah biasanya terus suwe-suwe atau maring wong-wong sing barek maring Gusti. Wong merembete kaya kuwi wis nyambunge ning ora gelem zikiran, ora gelem ratib, ora gelem thariqah, ora gelem barek wong ahli zikir, ora kumpul nang majelis zikir, atau sing majelis zikir akhirnya sengit wong ahli zikir. Sengit wong sing barek maring Gusti Allah. Wis jelas merembete mono. Na'udzubillah min. Nah, maka dilanjutkan di sini oleh Habib Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna anbiya Allah wa awliya'ahu yatakhallaquna birrahmah ma'ibadillah. Ketahuilah, kata Habib Zain, wa'lam, ketahuilah, anna anbiya Allah, sesungguhnya para nabi-nabinya Allah, para anbiya, para nabi, wa awliya'ahu, dan para wali-walinya Allah, yatakhallaquna birrahmah ma'ibadillah, berakhlak, berbudi pekerti dengan rahmah, dengan kasih sayang. Ciri khasnya para aulia dan para nabi adalah sifatnya ada rahmah, kasih sayang. Kepada siapa? Ma'a ibadillah, kepada semua hamba Allah, siapapun, jangankan orang yang muslim, jangankan tetangga sendiri, saudara sendiri, sama orang yang kafir saja para aulia sayang, para nabi sayang supaya jangan meninggal dalam keadaan kafir, sehingga didoakan, diajak supaya masuk Islam, dinasehati. Bukan sifatnya para wali dan nabi kalau sedikit-sedikit dongakna celaka, tak dongakna ben kualat, neng bahasanya ben kualat, kuwi dudu nabi, dudu wali. Sifatnya nabi dan wali bukan itu. Disebutkan mereka punya akhlak, punya budi pekerti dan akhlaknya apa? Yatakhallaquna birrahmah, berbudi pekerti dengan rahmah, kasih sayang. Ora gelem nyelakakna wong. Umpama ana wong dianggepe wali jebule senenge nyepatani wong misalnya.
modar puas kon. Diteni ora gelemene tabrakan. Orang main duit melarat. Orang nyumbang bangkrut. Orang mangkat ngaji nang kene dadi dajal. La haula wala quwata illa billah. Sipi. Maaf. Ini di sini sebutkan sama Husain. Enggak. Aulia Allah sifatnya kenapa jadi wali? Karena menuruni sifat Nabi. Sifat Nabi rahmatan lil alamin. Yahudi be kejeblos sing saben dina ngidoni, balangi kotoran, menghina, masangi duri, masangi jebakan. Itu Yahudi tiap hari sampai lewat kok nggak ada yang lempar kotoran, kok nggak ada yang nyaci, lewat maning nggak ada. Ternyata sakit Yahudinya, ditilikin akan Nabi. Ning kayak ente ngomong apa? Ayang pantes orang dadi ngaji tahunan ya kayak gue baik. Tumbe kayak gue puas modar sisan jauh. Itu jauh. Kalau mereka pewaris Nabi, nabinya dan pewaris Nabi enggak begitu. Enggak. Bahkan yang kenal, yang berseberangan rumahnya atau bersebelahan rumahnya, yang telah ketemu, yang telah melakukan apa saja, punya hubungan, dia berharap sama Allah supaya dia selamat, didoakan supaya tidak ada yang celah. Kan itu sifatnya terus niku sifatnya Nabi sing diwarisi oleh orang-orang pewaris Nabi, para aulia Allah Subhanahu. Jadi aja sokan ngandel wong dianggap wali tapi suka nyepatani wong. Paham ya? Ben aja salah paham. Kon duwe keanehan secuil wali, jebule nyepatani wong, ngancem wong, nyepatani wong. Oh, wis celaka, wis ora bakal surga ke. Neraka nggone nyung, neraka. Haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Mulai banyak orang-orang keblinger. Ngertos keblinger boten? Keblinger iki memahami paham yang salah, menilai dengan penilaian yang salah. Ngertine bener jebule salah. Niki akhir zaman memang begitu. Nabi sudah ngasih informasi loh. Jangan dianggap sepele Nabi. Akhir zaman akan muncul orang benar dianggap salah, orang salah dianggap benar. Perbuatan benar dalam kondisi hak dianggapnya batil, yang batil dianggapnya hak. Ning ora dijaga atine nang Gusti Allah ya pada nyasar. Naudzubillah min. Ya aja ndeleng akeh secuil gede besar hebat dan sebagainya. Enggak. Lihat timbangannya syariat, ukurannya maring Kanjeng Nabi, kemudian pasrah sama Allah sudah. Allahu alam. Siku baik. Paham nggih? Pada ukur syariat aja vonis, oh berarti orang bener, oh berarti jangan vonis. Sudah lihat kemudian Allahu, bukan tugas kita memvonis A B C si A enggak bener sih, enggak, bukan tugas. Tugasnya kita supaya tahu mana yang harus kita ikutin, mana yang harus kita pilih-pilih, mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita tinggalkan, sehingga kita tidak salah pilih. Amin Allahumma amin ya rabbal. Disebutkan yatakhallaquna birrahmah ma'a ibadillah. Imam Ali Zainal Abidin ditoni, dicaci, donekna pecundang, donekna munafik, donekna goblok, donekna pura-pura alim, soal tuding arepe wong pirang-pirang sampai ditoni mukanya dikasih uang. Ini sifat rahmat bukan namanya ini? Rahmat. Terus ngomong, ya Allah, aku salah. Aku sudah nyaci orang yang salah, saya nyesel, saya ngaku salah, maafkan wahai Imam Ali, wahai Ali Zainal Abidin, kata Zainal Abidin, sebelum kamu mengucap, saya sudah maafkan. Durung nyaluk maaf, tak maaf. Rahmah. Gak mungkin balas keburukan dengan keburukan, gak. Belajar. Ning pengen oleh sir para ahli rahmah, para aulia, ya belajar dua sifat kayak kue. Sing ora apik balas apik. Karuan ning syariat ora apik balas ora apik, sing imbang oli. Syariat ya. Misal Allah bahkan dalam Al-Quran, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Al-Qurannya begitu. Fajaza'u sayyi'atin, balasan satu keburukan, sayyi'atun mithluha, keburukan yang sama, boleh. Nyolong duit ente 1000, colong maning 1000, aja nyolong 1000, colongnya 10.000. Paham boten? Jukut 10.000 duit ente, weruh diambil, satu saat ambil lagi 10.000, haknya dia, tapi yang sama boleh, sama tapi ya. Umpama nampar pak alon,
ente nampar tamparan yang sama atau di bawahnya, boleh. Karena itu haknya kita. Keburukan dibalas keburukan yang sama, boleh. Itu syariat, adil syariat niku. Boleh. Asal jangan di atas lebih besar atau lebih keras dari tamparan yang pertama. Misalnya, tabok plok sepisan, oh itu nobuku, sudah coba sekali, apa? Nempiling, bangsat, nyukut batot. Gue tahu ngeten, gelut akhirnya. Itu nggak boleh dalam syariat. Bolehnya yang imbang. Syariat adil bukan berarti agama Islam melas nem danu karo 5 lu maning gue. Oli tapi imbang. Asal imbang syariat boleh. Haknya dia diambil 10.000, ambil lagi 10.000. Paham nggih? Cukut pit regan 200.000, ya colong pite maning sing regan 200.000 maning aja regan 1 juta. Mun pite nyong dicukut bi regan 200.000. Ki pira pada baik kurang ya wis cukut terus 200.000 wikir pada bah. Kayak ngambil haknya dia, kalau bisa haknya dia yang diambil, jangan yang lain. Kalau nggak ada sudah jual ya ambil lagi. Artinya di sini maaf, syariat adil. Bukan berarti kita didolimi terus diem saja, enggak. Tapi Allah tawarkan yang lebih hebat. Bukan cuma keadilan saja, ada yang di atasnya keadilan. Afa, memaafkan. Didolimi, disakiti, difitnah, dibikin pusing, dibikin susah, dimaafkan. Setelah dimaafkan berbuat baik. Waman afa wa aslaha, memaafkan dan berbuat baik. Wis kena orang disapa, diplegosi, malah diparani. Nah, tapi kok ya, assalamualaikum, salaman. Marani dudu ngenyek dudu, memang pengen nyambung. Parani wis ora gelem maning ya wis walas. Aja asem tak parani dasar. Kota pada bego, ora balas double itu. Kayak orang marah ente ya milu parah. Umpama begitu, artinya keburukan dibalas dengan keburukan yang sama boleh, tapi keburukan dibalas dengan kebaikan itu yang paling baik. Kalau masih kelasnya syariat, masih koridor syariat, cuma naik durung bisa ngelakoni sing apik, ya paling tidak biar dia kerasa dia berbuat buruk sama saya kasih keburukan yang sama, sudah. Jangan lebih tapi. Keburukan yang dikerjakan kepada saya balas dengan keburukan yang sama, itu syariat namanya. Boleh dalam syariat. Untuk ngingetkan dia gitu loh, supaya sadar. Enak boleh ente dinengna, enak boleh ente diplegosi. Walaupun tetap nanti satu saat nggak boleh mutus tali silaturahim, tetap. Ana wong butuh misalnya parani, ada apa datengi, ada hajat hadir, paham ya? Ada keperluan, datang. Jadi keburukan dibalas dengan keburukan yang sama boleh, itu syariat. Paham boten? Jukut hak ente mikir jumlah semene ya jukutnya semene maning. Paham ya maksudnya ya? Tapi di dalam Al-Qur'an ada tawaran yang hebat. Ini yang kalau kita bisa mudah-mudahan jadi orang yang mulia insyaallah. Kita arahnya ke situ insyaallah mudah-mudahan. Wa man afa wa aslaha, memaafkan dan berbuat baik. Tak maafilah. Terus kayak pan sengit, pan ngonekna, pan apa, suara apa nyong ikhlas gitu. Afa namanya itu. Enggak bales, orang marani ngamuk, orang ngunjuki, kon ngomong apa? Mitnah apa? Santri nyong difitnah apa? Wah, macam-macam enggak, biar. Halli. Itu memaafkan. Lillahi ta'ala, enggak ada dendam. Wa aslaha, kalau bisa akan berbuat baik lebih hebat lagi. Fa ajruhu 'ala Allah, maka kata Allah, pahala untuk keperbuatan ini Allah yang akan berikan langsung di yaumul qiyamah. Nggak ada catatan di kitab ganjaran semene, ganjaran neraka wis urusane Gusti Allah, langsung Allah yang akan kasih. Ngasihnya bentuknya apa? Bentuknya dimaafkan semua dosanya, dimasukkan surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin ya rabbal. Niki bahasa apa ya? Niki bahasa apa ya bisane, Mbak? Rahmah, kasih sayang ya. Ya, kasih sayang. Jadi para aulia itu nggak ada yang dendam, nggak ada yang berbuat buruk, nyelakakan, nyepatanin, dongakna celaka, nggak ada. Bukan sifatnya para aulia dan bukan sifatnya pewaris Nabi. Saya sering cerita, nggak ada salahnya saya cerita lagi. Contoh pewaris Nabi para aulia sejati ini, bahkan Sultanul Iya, sering dengar mungkin kita. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh Abdul Qadir Jailani niku satu ketika rumahnya dimasuki maling.
Pan dicolong ya ning maling mlebu omah pan apa berarti? Geratakan, cari barang-barang. Di ruangan tengah nggak ada apa-apa. Sederhana hidupnya, nggak pernah ngumpulin dunia. Kalau itu isinya kitab. Cari masuk kamar, buka kamarnya lagi tidur di atas tempat tidur. Pelan-pelan buka lemari, geratakan. Mulai sesuatu yang kira-kira punya nilai harga, yang berharga itu. Lagi goleti tengah wengi, Syekh Abdul Qadir Jailani bangun dari tidurnya karena tiap malam bangun. Nah, aulia niku dong bengi melek. Tapi meleknya ibadah. Ini kita meleknya bal. Jujur nemen online. Meleknya ibadah. Ya hatta cuma 2 rakaat, hatta cuma setengah juz, hatta cuma doa sebentar 5 menit. Yang penting ibadah. Gak bisa panjang malam ya kita 2 rakaat yang tahajud apa sunnah apa hajat, wudu sebentar sujud sama Allah, doa minta hajatnya supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Tangi tengah wangi maring kolam malingi begitu kurung opo langsung umpetan ngisor longan. Jadi begitu kroket deleng sing duwe omahe pantangi rumen opo umpetan ngisor ranjang ngisor apa kolong tempat tidur itu biar nggak ketahuan. Turun nggak tahu ada di bawah. Wudu di depan kamar gelar sejadah sholat. Jadi maling kidurung oleh pan metu kangelan sing da omah ngarep lawang. Ning metu ya konangan, orang metu loken penanglongan terus. Ya sudah kata balik tak tunggu nih paling sholat setiap lagi paling subuh masih subuh ikir. Orang bakal sholat sampai subuh lah. Tuh jam 1 lo kan sholat sampai subuh. Paling nen sholat turu maning. Tunggu nih lah. Tunggu nih. Salam bangun lagi Allah. Ih sholat maning. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu nih buka terong rakaat kurang 4 mungkin 4. Salam Allah. Salam sholat. Kata balik. Berapa rakaat ini? Berapa lama saya harus nunggu di bawah kolong? Sampai tengah-tengah nunggu si maling ini, di tengah-tengah munajatnya salatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, tiba-tiba dari luar rumah Syekh Abdul Qadir Jailani ada rombongan beberapa orang ngetok pintu, "Assalamualaikum ya Imam, Assalamualaikum ya Syekhna." Rombongan orang laki-laki. Diriwayatkan di situ ada 7 orang atau berapa orang, yang jelas lebih dari 3 orang. Dibuka nih, jebule para aulia, para wali sing memang dalu niku badhe musyawarah kali pemimpin para wali yaitu Syekh Abdul Qadir. Lagi pan musyawarah guru pemimpinnya, guru ketuane nih. Minta pendapat, keputusan dari ketuanya. Ora wani mutusi yo mana musyawarah wali niku tengah wengi. Paham nggih? Bar ibadah, bar dikiran, jagung bahas agama, bahas tentang kondisi dunia, kondisi umat Islam, kondisi maksiat, sehingga doa nanti minta sama Allah Subhanahu di hari di malam-malam yang mustajab doa. Jere si maling, aduh rombongannya tambah akeh siji bebat metu wedi. Pamaning wong pirang-pirang lah digawe konangan, kira-kira umpamane ente kenang ketekan tamu wong 7 lanang-lanang, jebule maling nang kamar ente, malingnya pimen iki? Oke, mumpung ana balane, ke sinan jero ben kapok ya. La haula wala quwata illa billah. Kata si maling, ya Allah. Tambah takut keluarnya. Kalau tadi mungkin lama-lama keluar saja, lawan, lari aja mungkin bisa 1 orang. Tapi ini sekarang sudah mulai banyak orang. Musyawarah. Di antara yang dibahas dalam musyawarah itu mengatakan, ya Syekh, ya Imam. Teman saya, teman kami di antara para aulia ada salah satu teman kami yang menjabat makom wali di jabatan apa misalnya. Ada wali niku ada jabatannya, ada tingkatannya. Ada abdal, ada naqib, nuqaba, ada nuqaba, ada aktob, ada kutub, ada macam-macam lah. Aulia itu ada yang masyhur, ada yang masyhur, ya toh. Lah, ini kata yang 7 orang itu, 1 di antara kita meninggal. Punya jabatan penting harus digantikan cepet. Sing ganti ini posisi sing nilar niki sinten? Kami
pasrah kepada antum sebagai ketuanya, sebagai apa namanya, pimpinannya. Wis sapa bae dadekna kantine siap. Nanti kita lantik bareng-bareng jabat jabatan wali sing ninggal, ngantine wali sing ninggal. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, saya sebetulnya punya calon tapi ya ini sekedar usul, belum pantas, tapi kita minta sama Allah supaya pantas menjabati kedudukan wali yang meninggal. Calon itu sekarang ada dalam rumahku. Malingnya krungu, siapa gitu? Saya nggak kenal, cuman masuk ke rumahku, maka seorang tamu yang masuk ke rumahku harus dimuliakan. Sebab Nabi mengajarkan memuliakan padahal kan tamu tak diundang, tapi sudah ada tamu, harus saya muliakan. Lah, kemuliaan yang pantas buat tamu yang mau datang malam-malam ke rumah saya adalah diberi hati bersih, diberi hidayah oleh Allah supaya tobat, dan diangkat derajatnya supaya jadi wali. Kita minta sama Allah supaya tamu saya ini dibersihkan hatinya, ditobatkan, dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya jadi orang yang mulia, jadi wali nih Gusti. Sing pitu apa jaren jenengan kula daerah jenengan imam sultan kok, ya nggih, pemimpin, ya sudah saya ngamini. Yo, kita doa. Kalau memang bisa pantas, saya gantikan dengan tamu saya. Kalau nggak pantas, kita cari yang lainnya. Kita minta sama Allah supaya tamu saya yang pantas gantikan posisi tersebut. Oh, tungane ajib, didengarkan sama Malik. Indahnya hidayah, nangis. Diberi hidayah, sentuh hatinya, bersihkan, muliakan, selamatkan semuanya. Nangis malingnya, wong pan nyolong ditewak napik ya. Akhirnya nangis, amin, 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 digobul sama Allah. Keluar dari kamar gak kuat, nugruk, minta maaf, dimaafkan, bahkan keluar dari rumah sudah bisa menjabat makom wali yang sudah meninggal. Mlebu maling metu dadi hebat ya. Ning ana wali iku mlebu bente. Aja maling tapi mlebu. Pangapunten. Artinya di sini coba bayangkan, ini seorang wali pewaris Nabi sejati. Tujuannya buruk, tujuannya merugikan, mau nyuri, tapi dibalas dengan kebaikan. Ini pewaris Nabi sejati begitu. Wali temenannya kayak kiye. Tutu wali mobilnya dicolong, kuliti kudu kecekel. Ning bisa tukel sikile. Tuman nyolong. Saya ingat Habib Umar bin Hafid waktu mobilnya diambil sama teroris itu, supirnya ditembak, kemudian mobil berlari. Habib Umar sudah memaafkan. Sudah, bahkan ditanya sama intelijen, sama polisi, sudah. Warnanya apa? Saya nggak ingat warnanya. Supaya nggak panjang, tanya warnanya apa, saya nggak ingat warnanya. Loh, setiap hari sudah nggak ingat, sudah nggak usah dibahas. Tapi karena ada orang-orang pecintanya Habib Umar, bahkan kabilah-kabilah yang mustakid sama Habib Umar, yang dulu pernah perang didamaikan sama Habib Umar, kepala-kepala suku yang dulu punya pasukan didamaikan sama Habib Umar, mereka gerak sendiri, nyali lewat helikopter, lewat Habib Umar sudah maafkan, sudah. Bahkan setelah ketangkep, apa yang diputuskan Habib Umar, dimaafkan, dipinjemi mobil biar dia pulang, kemudian diantar kalau bisa, diamankan, kalau dilihat kondisinya nggak mampu dikasih uang supaya disumbang. Mobilnya dibawa pulang, diantar ke rumah. Waktu itu di perjalanan ke Oman, mau dibawa ke Oman itu, mau dijual di Oman, di tengah padang pasir. Kalau orang yang kejem, cukup bae mana tinggal nang padang pasir, bonggan, mana balik dewek melaku. Gak suruh diantar ke rumahnya, kemudian dilihat rumahnya kalau memang fakir, bantu, dikasih uang, nanti gampang digantikan. Coba bayangkan, mobil hilang gak peduli, bahkan malingnya dimaafkan, mau dikasih uang, suruh diantar. Ini pewaris sejati semacam ini, bukan terus kecekel, tangkep, penjara nasisan tumah. Nanti kan kayak gue ya. Kalau kita gitu nggak, kecekel, alhamdulillah. Terus malingnya ya Pak, malingnya tak tangkap, jeblos na penjara sisan puas. Enggak, maafkan. Apalagi urusan dunia, urusan akhirat baik. Orang balas dengan keburukan, masya. Kafir tentang akidah saja nggak mau supaya kafir itu mati dalam keadaan kafir. Ini bisa kafir matinya Islam. Kafir oleh hidayah, nyerang, mencaci, menghina nggak apa-apa. Biar hidayah, biar ini supaya masuk agama Allah sehingga karena misi para aulia, misi para pewaris Nabi sejati, misinya adalah menyelamatkan banyak orang,
Misinya adalah menebarkan kasih sayang, rahmat kepada Allah Subhanahu. Paham? Paham betul? Lanjutkan. Sedikit lagi biar satu alenia ini. Kemudian di sini wa'lam anna anbiya Allah wa auliya'ahu yatakhallaquna birrahmah ma'ibadillah. Ketahuilah bahwa para nabi dan para rasul, para nabi dan para aulia, mereka berakhlak seperti akhlaknya nabi, yaitu sifat rahmah kepada hamba Allah. Fala yad'una 'ala man dhalamahum, tidak pernah mendoakan buruk kepada orang yang berbuat dolim kepadanya. Ora tahu nyumpatani, ora tahu. Doakna ben celaka, ora tahu, ndak ada. Doakna hidayah, doakna selamat, doakna mudah-mudahan Allah aja balas keburukan dengan keburukan. Malah doa ben Gusti Allah aja balas. Doanya baik, mereka sifatnya rahmah. Ghaira anna Allah subhanahu yugharu alaihim an tuntahaka hurmatahum. Tapi Allah yang enggak terima. Allah yang punya ghirah, kecemburuan terhadap kekasih yang dihina, kekasih yang disakiti, kekasih yang diperlakukan buruk. Allah yang menentukan. Walinya sih dongaknya ben selamat, tapi jari Gusti Allah tuman ngelarani kekasih Gusti Allah. Ini biar dapat hidayah. Kadang-kadang tujuan hidayah sebetulnya. Kalau nggak bisa ngambil ibro ya bonggan. Tujuannya biar sadar Allah kasih, jebret dibalas nang Gusti Allah. Lumpuh, apalah pokoknya dikasih sama Allah, teguran maksudnya, paham ya? Tapi kalau ditegur nggak berubah, biasanya tegurannya pertama lembut dulu, sedikit, apalah, kacau keluarganya, atau berkah hilang, ketenangan jiwa hilang, itu ditegur. Tapi kalau nggak sadar-sadar, agak keras, akhirnya murka, dicelakakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min. Jadi proses tegurannya Allah nggak langsung celaka. Ini Allah juga kasih sayang, rahmat. Tegur pelan-pelan 2 kali. Mulane dong wis kebangetan tembe. Wis kebangetan Jadi ini ngana wong sampai dapat teguran Allah yang luar biasa, kowe biasanya wis ngulang-ulang kowe. Wis wareg tembe ngoblukek. Wis wareg tembe mun. Ning durung wareg kan les maning ora muntah. Wis wareg pasti mun. Anane muntah karena wis korgen. Paham ya maksudnya ya? Ini bahasa isyarat, ngerti boleh ke? Bisa muntah karena sering. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hal-hal yang buruk. Ghaira anna Allah subhanahu wa ta'ala yugharu alaihim. Kecuali Allah yang murka, Allah yang ghirah kepada mereka para aulia. Antun tahaka hormatahum, tentang orang yang menghinakan kemuliaan orang wali, dilecehkan kemuliaan orang wali. Au yu'ta hormahum, atau melakukan perbuatan yang haram kepada mereka. Au tukhtafar dhimamahum, atau menghinakan dhimam, kemuliaan, harga dirinya diremehkan, dianggap tidak benar dan sebagainya. Setelah lihat begitu, ditegur sama Allah. Sing ora terima Gusti, ning nabi diina, wali diina, diuji sama Allah, ditegur sama Allah. Allah yang negur, bukan doanya wali. Dudu gara-gara terus ning ana wong melakukan kesalahan sama kita, terus orang salah. Kowe kualat sing nyong, kowe dudu wali orang ngomong kualat. Wali malah begitu krungu celaka, ya Allah, melas mudah-mudahan aja maning, malah melas. Tapi Allah enggak peduli. Ini kekasihnya dihina. Hamba Allah yang dekat dengan Allah dihina, maka Allah yang murka. Tapi kalau wali sejati enggak ngomong puas kayak kualat sing nyong kayak. Enggak. Kalau ada ngomong gitu, yakinlah bahwa dia bukan walinya Allah. Kalau ada orang celaka karena melakukan keburukan dengan orang tadi, terus ngomong kae jeblos, kae jungkel, kae tabrakan, kae celaka, kualat sing nyong, puas dudu wali kowe. Wis yakin bae wis. Wis saya ben aja bingung sih ning ora jelas nablak-blakan iki, orang nyandak-nyandak, kadang-kadang balul bae. Paham ya? Jangan tertipu. Gak ada wali yang mencelakakan orang, nyepatani doang puas modar iki laka. Karena sifatnya sudah disetting, diberi sama Allah, sifatnya dihiasi dengan sifat roh. Ana dene kok kualat, ana dene kenang musibah karena melakukan perbuatan pada wali tadi, itu karena Allah murka, bukan karena walinya doa. Allah yang murka. Walinya nggak inginkan orang celaka. Allahnya yang marah. Allah yang murka pada hamba Allah yang dihina tadi, para aulia, sehingga ditegur dengan teguran. Sekali, 2 kali, biasanya proses bertahap itu. Bertahap sampai akhirnya ditegur dengan teguran yang keras. Na'udzubillah min. Ning ditegur malah donge asline Gusti Allah masih melas we. Ning tegur ana teguran bar kurang ajar maring wong soleh, kurang ajar maring kiai, kurang ajar maring hamba wong soleh, niku biasanya ada teguran. Niku ning ditegur berarti Gusti Allah masih melas. Sing medeni ora ditegur. Darane hebat to, ora apa-apa kenyong
lawan. Lah teguran dari ini hebat, aslinya malah ini bahaya. Sehingga dia semakin lupa, semakin berani, semakin kurang ajar, semakin wani ngrasane semakin. Ning ora ditegur ki sing medeni malah. Na'udzubillah min. Biasanya tegurannya nanti ditumpuk di akhirat habis ludes. Na'udzubillah min. Ning di nang dunia ditegur ki berarti Gusti Allah masih eman, ben sadar. Ben koreksi. Makanya kadang-kadang teguran itu dari Allah sifatnya mungkin caranya Allah ingin memberikan hidayah lewat teguran. Ning bisa jukut hikmah dari teguran itu, maka dia sadar, maka dia berhenti, minta maaf, dapat hidayah insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Fa inda dzalika yaqumu lahumul haq. Dalam kondisi masih setelah dihina, dipermainkan, lecehkan para aulia Allah, maka disitulah Allah akan memberikan teguran. Yantaqimu lahum mimman adahum. Allah akan memberikan intiqam, keputusan buruk. Allah akan nyerang dengan serangan yang buruk kepada mereka. Mimman adahum, terhadap orang yang memusuhi para aulia. Wa yunsafhum mimman nawahum, dan akan memberikan sesuatu kejadian buruk kepada orang-orang yang telah berbuat buruk pada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hal-hal yang buruk. Pokoknya kados niki mawon, aja sampai ngremehna wong Islam. Sedulur Islam apa maning katon salat, katon ustad, katon kiai, katon habib, katon nglakoni ibadah, ora tau maksiat, apa maning maksiat sing sifat-sifat gede. Sudah dilihat ini salat, orang baik. Sudah husnudzon saja, jangan menghina. Jangan sampai kita melakukan hal buruk, wis itu bae aman insyaallah. Amin Allahumma. Soalnya bokat sing diremehna jebule waline Gusti Allah. Jebule wong mulia nang sisi Gusti Allah. Jebule wong perak kemarin Gusti Allah. Akhirnya kita berarti menyakiti kekasihnya Allah. Menghina kekasihnya Allah. Takutnya demikian. Akhirnya nanti Allah murka sama kita. Nah, sing umum mawon aja diremehna pemain sing jelas katon ahli ibadah, keturunan wong apik, salat ora ditinggal, haram ora doyan, maksiat ora, ngajak keapikan. Sudah itu apa lagi tuh? Husnudzon enggak ada salahnya. Insya itu saja. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.